Dia itu pertama kali masuk sini di bulan pertama itu dikasih 750 libur tiap minggu dan juga public holiday. Itu aku dengar ganti aku itu gugur, calon pengganti aku itu gugur, jadi kita mesti nyari lagi ya teman-teman. Ini majikan aku tuh mungkin. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini aku mau ke sekolahan ya, karena tadi aku ditelepon sama simbokku ya, dapat laporan kalau momongan aku yang bontot itu badannya panas lagi, jadi disuruh pulang sama sekolahannya. Dan ini aku lagi nungguin Grab ya, aku naik Grab biar cepat ke sekolahnya. Jadi kayak gini kalau punya momongan tuh wirak-wirik ya. Padahal tadi tuh aku rencananya mau nyetrika ya, udah berhari-hari tuh nggak bisa kerja karena momongan aku sakit semua. Tapi sekarang ditelepon lagi, mesti bawa pulang anak. Aduh, nanti nggak bisa kerja apa-apa lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah, dijalani aja. Mesti sabar. Dan ini dia ya, apa namanya, Grabnya udah datang yang warna putih. Dan ini udah sampai rumah lagi ya teman-teman. Tadi habis pulang aku langsung kasih dia susu, habis itu tak kasih obat, terus sekarang dia tidur teman-teman. Lagi musim ya, banyak orang sakit ya. Dan sekarang mumpung dia tidur, aku mau makan ya. Lagi-lagi makan mie instan. Ini bukan karena suka atau apa, tapi karena terpaksa ya teman-teman. Majikan aku order makanan, tapi katanya datangnya 30 menit lagi. Dan itu aku takutnya momongan aku tuh udah bangun ya, jadi udahlah aku makan ini aja dulu. Nanti kalau makanannya datang aku makan nanti ya, kalau misalkan ada waktu lagi. Sekarang mumpung momongan aku lagi tidur ya, susah kalau momongan aku sakit tuh, aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ini tadi tuh aku beli di ini ya, 7-Eleven teman-teman. Aku bilang sama majikan aku tuh lapar, aku belum masak, belum apa. Terus aku mampir ke 7-Eleven sama simbok diginiin. Ya udah kamu beli apa nanti kamu hitung ya, nanti tak kasih duit gitu. Terus juga sekalian dia ngorderin makanan ya, karena ngeliat aku kayaknya jutek gitu ya, marah. Ya gimana sih ya, tiap hari tuh aku kayak jungkir balik gitu ya. Emosiku tuh kadang nggak terkontrol. Aku beli mie samyang yang porsi kecil aja, karena hanya sekedar ganjel perut teman-teman. Kita rendam dulu pakai air mendidih. Terus selain ini ya, apa namanya, mie instan, tadi aku juga ngambil kayak telur-telur ini kayak gini ya teman-teman. Ini di 7-Eleven. Jadi kalau beli mie instan gitu, deketnya itu ada kayak perlengkapan kayak gini, kayak di Korea ya, di Korea juga kayak gini. Ada sertifikat halalnya, ada sosis sama telur nanti ya untuk proteinnya. Karena aku mesti makan protein, karena kerjaan aku tuh banyak ya, membutuhkan tenaga. Ini nanti masukinya kalau ininya mie-nya sudah lembek. Pinter ya mereka tuh bikinnya, kan bisa lihat tuh. Itu ada tulisannya instan egg, nggak hanya mie aja yang instan, telurnya juga instan. Terus ini ada tulisan egg vegetarian, berarti telur ini ya vegetarian ya, kok ada ya itu. Ini tak masukin sekalian ya, karena ini kan dingin ya teman-teman, jadi biar panas, ngikut panas ini uapnya.
Nggak tahu ini telur-teluran apa telur beneran, aku nggak tahu ya. Kok bentuknya kayak telur tapi kok ini tulisannya vegetarian, atau jangan-jangan jamur gitu ya. Oh, identitasnya tuh chicken egg loh, telur ayam. Oh, lucu ya. Kita lihat mie-nya. Oh, ternyata ini bener-bener telur loh, semur telur. Udah, kita buang airnya dulu. Kasihan ya. Gajinya puluhan juta, makannya cuma mie instan, guys. Terus nanti tak ceritain ya teman-teman. Kemarin tuh simbokku lagi nginterview anak baru. Sebentar ya, ini tak selesai dulu baru kita ngobrol. Tak tambahin juga sosisnya. Ini sosisnya udah matang ya, siap makan. Sosis ayam, guys. Tadi minyak tuh harganya $2,5. Terus ini telurnya $1,5. Berarti 2, 3, 4. Terus sosisnya $1,5. $5 setengah, 55.000 teman-teman. Nanti aku bilang sama Simbok biar diganti duitnya, karena ini kan jatah makan siang. Makannya juga di dapur. Kita makan dulu ya sambil cerita. Kemarin tuh ya Simbokku sama bapak nginterview anak baru. Bukan orang Indonesia teman-teman, anak Filipin. Nanti aja ya ceritanya, aku tuh lapar banget ya. Makan dulu. Mari teman-teman kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, lapar soalnya. Kerupuknya tinggal satu. Ini semur telurnya enak, dia kenyal. Kayaknya nanti kalau hari Minggu libur ya, kalau pengen hemat tuh pengeluarannya beli kayak gini aja. Enak juga, ada sosisnya. Udah nggak tahan ya nungguin setengah jam dipesenin makanan.
merah merona, pedesnya kerasa. Pedas, enak banget ini. Kalian boleh coba ya. Kalau yang mau ngirit, beli makanan di 7-Eleven aja kalau liburan. Habis. Alhamdulillah, lumayan, perutnya belum kenyang-kenyang banget ya, pojokannya aja, tapi lumayan lah sambil nungguin pesanan orderannya Simbok ya. Aku minta dibeliin makanan ya, karena aku makannya berantakan. Cuma makan mie instan aja ya. Siapa yang betah ya, kerjaannya tuh berat di sini tuh. Sekarang udah kenyang ya, udah bisa ngomong dengan tenang karena perutnya udah keisi. Sebelum omongan bangun, kita cerita dulu. Kemarin sore lah, nggak malam-malam, sore. Itu majikan aku dua-duanya nginterview calon anak baru ya. Itu Filipina ya, dia datang ke rumah ini ya. Itu dia kan udah mau finish, dia nyari majikan baru, dan majikan aku tuh direkomendasikan sama temennya gitu. Jadi maaf, ini anak Filipin itu dia udah mau finish, sekitar bulan depan dia tuh udah finish teman-teman. Terus dia nyari majikan baru. Terus dia itu bosnya temennya si Filipin ini merupakan temennya bos aku, jadi direkomendasikan, dan dia diundang sama majikan aku untuk datang ke rumah ini untuk interview, tanya jawab, dan tatap muka langsung dengan kedua majikan aku. Terus aku kan curi-curi denger lah, aku di dapur kayak gini, tapi aku nggak ikut interview ya, itu bukan hak aku dan bukan kewajiban aku, jadi aku cuma curi-curi denger aja. Majikan aku nginterview ya, ngasih syarat ini itu ya. Contohnya syaratnya itu, pertama, di sini tuh tidak boleh dan dilarang berpakaian seksi. Anak Filipin kan biasanya kebanyakan pakai tank top ya, sama hot pants gitu. Itu majikan aku tuh anti banget. Karena apa? Karena majikan aku yang laki-laki itu seorang direktur, dan tuh biasanya itu dia itu ada meeting melalui online gitu ya. Jadi kita pembantunya itu kadang kan jalan. Kalau kita pakai hot pants sama baju tank top ya, yang biasanya dipakai itu yang seksi-seksi itu, majikan aku itu kurang suka dan kurang sopan katanya gitu. Jadi itu anak Filipina tuh dikasih syarat kayak gitu, nggak boleh pakai hot pants, nggak boleh pakai seksi-seksian, nggak ada make up, nggak boleh menggunakan perhiasan ketika bekerja, tidak boleh kotor, tidak boleh bau gitu ya. Nggak boleh ada ketombe, syaratnya tuh ribet di sini tuh. Nggak ada ketombe, nggak ada bau badan, nggak boleh berantakan, nggak boleh pakai seksi, nggak boleh pakai tank top, nggak boleh pakai hot pants, nggak ada make up, nggak ada perhiasan ketika sedang bekerja, dan harus kemarin tuh aku denger ya, setiap pagi tuh harus mengucapkan selamat pagi. Pokoknya kayak gitulah standar itu ya. Aku dulu pun kayak gitu. Terus diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang sopan ya teman-teman di sini itu. Terus si Filipinnya juga
tanya sama majikan aku boleh minta wifi nggak gitu. Itu baru interview tapi udah ngomong ya bagus sih, bagus, ngomong di depan tuh sebenarnya bagus, tapi majikan aku langsung jawab gini, nggak, di sini nggak boleh pakai wifi. Padahal aku di sini 24 jam aku ada 3 handphone dan ada juga iPad, semuanya tuh aku pakai wifi rumah. Malah majikan aku yang nemplekin tuh si wifi ya. Tapi kemarin si Filipin calon penggantiku itu pas interview dia aku nggak tahu ini beneran apa enggak, tapi majikan aku itu bilang nggak ada wifi di sini, nggak ada fasilitas wifi gitu. Terus di sini tuh ada peraturan-peraturan lainnya, jam makannya itu ada jadwal makannya, terus jadwal anak-anak itu pokoknya detail banget ya majikan aku tuh. Kan yang perempuan itu pengacara, yang laki-laki seorang direktur gitu ya. Majikan aku yang laki-laki itu seorang direktur di sebuah bank gitu. Jadi mereka itu apa namanya, kalau interview itu kalian tahu sendirilah, orang yang punya pangkat agak tinggi itu kalau interview kan gimana gitu ya, mendetail banget. Aku tuh sambil ketawa, pengen ketawa aku itu, siapa ini yang berani ngambil job kayak gini ya selain aku dulu juga interviewnya kayak gitu, tapi aku terjang aja, ya udah oke aja gitu. Tapi setelah masuk sini ya nggak segitu menakutkannya gitu, karena di awal-awal ya takut sih ya. Aku dikasih jadwal semuanya ya persis kayak yang di interview calon penggantiku itu. Pertama-tama sih takut, ternyata itu setelah 3 bulan aku bisa ngambil majikan, artinya majikan aku yang perempuan tuh yang pertama ngambil artinya dia tuh susah banget. Aku berhasil ngambil, ya udah selanjutnya itu namanya perjanjian atau peraturan-peraturan tuh hilang dengan sendirinya. Terus kalian pasti penasaran kira-kira lolos nggak itu pas interview kemarin. Kalau masalah gaji kemarin itu aku denger dia itu pertama kali masuk sini di bulan pertama itu dikasih 750 libur tiap minggu dan juga public holiday. Itu aku dengernya kayak gitu. Aku pas dengernya kayak gitu teman-teman. Terus kebutuhan apa-apa beli sendiri itu ya. Aku ya sama lah, aku apa-apa kebutuhan sendiri. Tapi termasuknya tinggi, gaji segitu tuh menurut aku tinggi. Karena aku dulu cuma masuk pertama kali di sini tuh cuma 600 gitu. Dia pertama kali masuk itu udah 750 teman-teman, udah nggak ada potongan itu. Dia kalau mau pindah ke sini ya udah semuanya ditanggung majikan, masalah biaya-biaya askes lah, apalah itu nggak ada biaya agent sama sekali. Jadi dia masuk sini tuh gaji full. Tapi si Filipinnya itu kena mental, belum apa-apa udah kena mental. Jadi si Filipinnya itu dia itu udah tegang banget ya mukanya itu. Terus majikan aku tanya sama si dia tuh, gimana kamu bisa sanggup? Si Filipinnya itu belum berperang udah kena mental, dia nggak sanggup teman-teman, dia nggak bisa, katanya terlalu strict gitu ya, terlalu ketat peraturannya gitu. Kita tahu sendiri lah anak-anak Filipin tuh kayak gimana sih ya, mereka itu kalau mereka mau ya mau, kalau nggak mau ya nggak mau. Apalagi mereka itu emang terbiasa menggunakan hot pants dan juga tank top ya. Aku sendiri banyak teman Filipin aku itu ya, mereka itu bajunya itu ya maunya tuh bebas gitu, kebebasan gitu. Nggak kayak aku ya, kalau aku ya namanya juga udah ibu-ibu, aku orang kampung, aku nggak boleh pakai seksi ya seneng banget, karena aku juga orangnya malu pakai seksi-seksi, udah punya anak ya. Jadi aku bajunya ya kayak gini-gini aja gitu. Jadi kemarin tuh pas interview gagal teman-teman, nggak jadi, nggak menemu titik temu. Jadi si Filipinnya itu juga mengajukan penawaran, dia nggak mau dilarang, diatur-atur masalah pakaiannya. Terus dia itu maunya gajinya itu pertama kali masuk maunya 1.000 gitu. Maunya 1.000 itu bersih, semuanya harus tanggung majikan. Pokoknya kemarin tuh gimana ya, keras dengan keras berdebat gitu. Aku bilang susah nyari pengganti aku itu susah gitu. Jadi kemarin itu nggak jadi, si Filipinnya nggak mau, majikan aku juga nggak mau. Dan majikan aku tuh orangnya, apalagi yang perempuan, kalau dia itu udah bilang nggak mau, dia nggak bakalan mengulangi atau mengambil lagi. Dia tuh orangnya sifatnya gini,
kalau udah tak buang ya udah tak buang, nggak mau tak ambil lagi gitu. Orangnya tuh keras banget, hatinya keras gitu teman-teman. Jadi kemarin itu calon pengganti aku itu gugur, calon pengganti aku tuh gugur, jadi kita mesti nyari lagi ya teman-teman. Ini majikan aku tuh mungkin beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan itu pasti interview lagi ya, entah itu dari agent atau dia itu dari rekomendasi ya, gitulah. Ya udah mulai sibuk nyari pengganti aku ya, padahal masih banyak waktu ya, tapi aku udah masa bodoh, dan nanti itu siapapun pengganti aku, entah orang Indonesia orang Filipina ya, aku cuma ngajarin. Setelah itu udah aku lepas tangan ya, karena aku mau bener-bener fokus ke keluarga aku nanti ya nggak tahu ya, namanya orang ya, mau balik lagi ke sini apa enggak, tapi aku berharap mudah-mudahan aku bisa balik lagi ke Singapura, tapi bukan sebagai TKW tapi sebagai wisatawan ya teman-teman. Aku berdoa semoga ketika aku pulang aku mempunyai usaha ya teman-teman, dan itu membuat aku tidak merantau lagi. Aku bisa keluar negeri itu bukan sebagai TKW, itu tujuan aku ya, bukan sebagai TKW tapi sebagai pelancong gitu. Amin ya Allah, karena aku pengen fokus jaga anak dan juga rumah tangga aku gitu ya teman-teman. Jadi video kali ini tuh cukup seperti ini ya, informasi tentang pengganti aku. Jadi kemarin itu gagal, nggak sukses interviewnya, nggak ada titik temu sama sekali. Jadi kita tunggu informasi selanjutnya, siapakah pengganti aku, Filipina, Myanmar atau Indonesia ya. Dan videonya aku akan sampai di sini. Tetap semangat, salam sukses dan bye bye.